Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ikhwafillah, jamaah perisai Astragrafia yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita berjumpa lagi bersama Ustadz Hanif Lutfi yang insya Allah beliau akan mengajarkan kita semua tentang kajian fikih untuk sore ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, jamaah rahimakumullah, sebelum memasuki materi dari Ustadz Hanif, alangkah baiknya kita bacakan suratul Fatihah. Semoga apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita hajatkan, Allah kabulkan di sore yang penuh berkah ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilakan, tapi kami monitor dulu. Assalamualaikum Ustadz Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bagus? Bagus Ustadz. Baik, monitor Ustadz, apakah ada slide yang akan di-show atau dari kami atau dari Ustadznya? Dari saya bisa? Oh boleh, silakan. Bisa langsung dimulai Ustadz? Oh dicoba dulu. Baik. Coba, bentar. Bisa berubah? Oke, sudah terlihat Ustadz. Bagaimana jemaah? Aman? Aman. Aman, siap. Tafadhol Ustadz Hanif. Siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di ruang virtual kita untuk memperdalam keilmuan kita tentang agama kita, yaitu agama Islam. Hari ini bersama saya Hanif Lutfi, insya Allah sebelum nanti menjelang waktu sholat maghrib, insya Allah maghrib kita hari ini kalau tidak salah jam 5:53. Jadi nanti insya Allah 10 menit sebelum waktu maghrib saya akan selesaikan dan nanti jamaah silahkan bertanya tentang apa yang saya sampaikan maupun apa yang mungkin butuh penjelasan lebih dari yang telah saya sampaikan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang tema fikih, khususnya fikih thaharah, yang mana pada kesempatan yang lalu, meskipun bulan lalu kita libur, tapi 2 bulan yang lalu, semoga juga masih ingat kita membahas tentang Islam dan kebersihan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang kedudukan thaharah di dalam agama kita. Kedudukan thaharah di dalam agama kita. Yang pertama kita akan lihat ternyata di dalam agama kita, ya ini kalau kita bicara mengenai thaharah, ini yang kemarin sudah kita bahas, ya kedudukan thaharah itu yang pertama yaitu Allah mencintai orang yang bersuci. Nah, kita sering baca innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang mana sebenarnya ya ini ada ayat yang lain yaitu surat At-Taubah yang di situ disampaikan Allah berfirman
fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ini hi itu kembali kepada sesuatu, nanti saya akan sampaikan. Ada orang-orang yang suka membersihkan diri, suka bersuci. Dan Allah suka atau cinta terhadap orang-orang yang bersuci. Nah, di sini sebenarnya para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini turun kepada orang-orang di ahli Kuba. Jadi kalau kita baca sejarah, itu kan Nabi ketika datang dari Mekah ke Madinah tidak langsung ke Madinahnya, tapi mampir dulu ke Kuba. Di situ nanti ada Masjid Kuba. Nah, di antara penduduk di antara Masjid Kuba itu ada orang-orang yang suka bersuci, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Ya. Di sini para ahli tafsir menyebutkan kenapa mereka disebut suka bersuci. Nah, jawabannya adalah mereka itu, orang-orang ahli Kuba itu biasanya kalau cebok itu pakai air. Cebok pakai air itu di zaman itu dianggap sesuatu yang bagus, yang mana orang yang cebok pakai air itu dicintai Allah, dan Allah suka orang-orang yang bersuci. Jadi ahli Kuba itu dicintai Allah ya di dalam ayat ini karena mereka suka bersuci. Nah, terus bersuci seperti apa yang menjadikan mereka dicintai Allah? Jawabannya karena mereka itu buang air besar, buang air kecil, ceboknya pakai air. Ya. Kenapa? Karena di zaman itu di padang pasir air itu jarang, dan kebanyakan itu ceboknya tidak pakai air tapi pakai selain air, yaitu diantaranya yaitu pakai kerikil atau pakai batu. Ya. Nah, kalau ayat ini turun hari ini, kita kadang-kadang mungkin agak heran begini, ya kan kita biasa cebok dengan air gitu kan. Iya, karena kita orang Indonesia gitu kan. Dan saya kira orang Indonesia itu kalau cebok nggak pakai air itu agak kurang gitu ya. Meskipun nanti ada kebolehan selain air ya, misalnya dengan tisu misalnya, atau tisu basah, tisu kering, itu nanti ada kebolehan. Dan kita akan bahas di bab istinja. Ini yang pertama ya, di dalam ayat yang tadi saya sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apa itu mencintai orang yang bertaubat, yaitu mensucikan diri, mensucikan jiwa dari dosa. Tapi selain jiwanya itu disucikan, tapi jangan lupa tentang zahirnya, tentang badannya, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Dan Allah juga mencintai orang yang bersuci terhadap badannya. Makanya kalau ada orang ya, ketika dia Islamnya semakin baik, kok jarang mandi, kita patut bertanya. Ya, patut bertanya ini ajaran siapa gitu kan. Karena ada kan beberapa orang itu yang dia mengalami atau menjalani laku sesuatu, misalnya dia tidak mandi selama 40 hari, ada juga yang tidak keramas selama setahun gitu kan. Kalau dia ngaku beragama Islam dan merasa lebih Islam dengan cara seperti itu, kita katakan Islam tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang bertaubat, mensucikan diri, mensucikan hati, tetapi juga mencintai orang yang mensucikan badan. Nah, makanya dua hal ini tidak bisa dilepaskan, gitu kan? Oke. Kemudian yang selanjutnya ya, tadi kalau tadi dalam surat At-Taubah, kalau Allah mencintai orang yang taubat dan yang bersuci di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Yang selanjutnya, kedudukan dari taharah atau kesucian itu apa? Dia termasuk bagian dari kualitas keimanan. Ini kita bisa bayangkan ya. Dan ini hadisnya sahih loh ya. Ya, bukan hadis dhaif, tapi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi menyampaikan at-tahuru syatrul iman gitu kan. Kesucian itu sebagian dari keimanan. Kita bisa bayangkan iman ya, seseorang itu kalau tidak beriman itu tidak masuk surga. Ya, dan ternyata iman itu sebagiannya adalah kesucian. Ya, makanya penting nggak? Ya kita bisa katakan begini, antum nih di perusahaan, ya mau daftar misalnya belum daftar, nah, terus nilai setengahnya keterima atau tidak itu nilai matematika misalnya. Berarti matematika penting nggak?
Ya penting, berarti taharah penting. Nah, orang sebagian dari keimanan gitu kan. Makanya kalau kita teliti lebih jauh, dan ini sudah pernah saya sampaikan, yang sebagian dari keimanan itu bukan kebersihan tapi kesucian. Kita sudah membahas ya bedanya dan persamaan antara toharoh yaitu suci dan nadhafah yaitu bersih. Dan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim itu menyebutkan at-tahuru, kesucian itu syatrul iman. Syatru itu artinya sebagian dari keimanan. Meskipun ada bahasa yang cukup masyhur di antara kita ya, meskipun secara sanad hadis itu bermasalah, bahkan para ulama mengatakan la aslalahu, tidak ada asal dari hadis itu, yaitu an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari keimanan. Kita katakan yang sahih bukan an-nadhafatu minal iman, tapi apa? Atau huru syatrul iman. Kita sudah pernah membahas dan nanti kita akan coba bahas lagi biar lebih detail. Kenapa? Karena kalau sebagian dari keimanan berarti penting, gitu kan. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang persamaan perbedaan antara taharah dan nadhaf. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat dari diterimanya ibadah, yang ibadah ini dianggap sebagai tiangnya agama. Ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah disampaikan miftahus sholati, kunci dari sholat itu at-tahuru, yaitu kesucian. Makanya ini nyambungnya apa? Sholat itu tiang agama, orang itu sholat harus bersuci, berarti kalau tidak suci berarti belum dianggap sah sholatnya. Artinya berarti toharoh itu bisa dikatakan syarat dari diterimanya sholat ya, dari sisi zahir lah ya, dari sisi batin kita tidak bisa menilai, hanya Allah yang bisa menilai. Kita hanya bisa menilai dari sisi zahir ya, yang mana ternyata kunci dari diterimanya sholat yaitu atasnya apa namanya kesucian. Oke ya. Kemudian kita akan lanjutkan yaitu pencegahan penyakit, ini sebagai hikmah dari orang yang bersuci. Dan kita bisa bayangkan tahun 2021 ya, ketika kita bayangan kita itu milenium gitu kan, orang itu membayangkan berlomba-lomba ke bulan, berlomba-lomba ke Mars. Ternyata tahun 2021 kita masih diajari bagaimana tata cara cuci tangan dengan yang baik dan yang benar gitu kan. Nah, ini ya kita bisa bayangkan, berarti kesucian itu ya penting termasuk sekarang. Padahal tentang bagaimana apa mensucikan diri, bagaimana mencuci tangan itu sudah ada di dalam ajaran Islam sejak lama sekali. Bahkan di dalam Islam kemarin yang saya sampaikan, orang itu kalau habis tidur, bangun tidur, mau wudhu, kok tangannya itu mau dicelupkan ke tempat wudhu, itu kata Nabi aja jangan langsung dicelupin. Kenapa? Khawatir tadi malam tangannya menginap di mana, maka sebelum dicelupkan ke tempat, ya kita sucikan dulu, kita bersihkan dulu, sebelum itu baru kumur-kumur, biar air yang masuk ke mulut itu tidak terkontaminasi dengan kotoran yang mungkin tadi malam kita garuk-garuk di tempat yang tidak terlihat, gitu kan. Nah, itu kan ajaran kebersihan hari ini, gitu kan. Nah, itu sudah diajarkan oleh Nabi sebagai bentuk dari agama, gitu kan. Makanya ini termasuk apa namanya kemuliaan, keistimewaan dari agama kita dan kita patut bangga atas hal itu, gitu. Nah, ini yang apa namanya sebagai tambahan, sebagai apa namanya penegasan saja yang kemarin sudah saya pernah bahas tentang persamaan perbedaan antara toharoh dan nadhafah, yang mana toharoh artinya suci, nadhafah artinya bersih ya. Ada suci tapi tidak bersih, contohnya aja tanah tayamum. Ada yang tidak suci tapi bersih, contohnya adalah jilatan anjing. Sudah dicuci tapi belum 7 kali, atau sudah 7 kali tapi tidak salah satunya dengan tanah. Ini juga bersih tapi belum suci menurut agama kita. Makanya kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ada suci, ada bersih, di tengah-tengahnya biasanya suci dan bersih. Ini sebagai gambaran awal dari kebersihan kita. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita bicara mengenai pembagian dari kesucian itu sendiri dalam rangkaian ilmu fikih.
Kesucian bahasa Arabnya tohara, dan tohara itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu suci dari hadas dan suci dari najis. Oke, ini penting. Kenapa? Karena hadas dan najis itu disebut dengan toharoh kalau dihilangkan, tapi dua hal ini beda, ya. Dua hal ini beda. Kita akan lihat bedanya di mana, nanti kita akan lihat begini. Ini dua-duanya menjadi syarat dari diterimanya sholat. Jadi sholat itu harus suci dari hadas dan suci dari najis. Oke, ini mungkin pelajaran sangat-sangat sederhana, tapi kadang-kadang kita itu bingung ketika dihadapkan pada satu masalah berkaitan dengan persamaan dan perbedaan dari dua hal ini. Jadi kalau hadas itu tidak berupa materi, ya, tapi dia berupa sifat yang melekat pada diri manusia. Tapi kalau najis itu berupa benda yang bisa diindra, baik disentuh maupun dilihat, yaitu berupa warna atau dicium, ya. Tapi kalau mau dijilat juga silahkan, tapi saya kira nggak ada yang mau menjilat. Itu adalah najis. Jadi disebut najis itu ada, ya, dan dia menghalangi sah tidaknya sholat itu ketika ada bendanya yang bisa diketahui keberadaannya dengan indrawi manusia, yaitu dilihat, keliru. Yang pertama itu dilihat benar, yaitu warnanya ada atau tidak, kemudian disentuh bendanya ada atau tidak, kemudian dicium baunya. Kalau ternyata tiga-tiganya kok tidak ada, maka aslinya adalah suci. Ini sebagaimana penegasan dari pertemuan yang lalu bahwasanya dalam bab bersuci, orang kita itu kadang-kadang terjebak di dua penyakit. Penyakit yang pertama adalah terlalu hati-hati sampai punya penyakit yang namanya was-was. Tapi juga ada yang terlalu ceroboh sampai dia itu nanti khawatirnya bisa disiksa di kuburan gara-gara apa? Gara-gara bab pipis, ya. Ini dua penyakit. Yang pertama adalah was-was, yang kedua adalah ceroboh. Harusnya kita hati-hati. Hati-hati itu berdasarkan kepada realita. Kalau dalam bab najis, selama najisnya itu kok tidak bisa diindra dari salah satu dari tiga ini, ada bendanya, ada warnanya, ada baunya, berarti asal dari segala sesuatu, yaitu suci. Ini najis. Adapun hadas itu sifat yang melekat pada diri manusia. Kita akan coba bedakan begini. Orang pipis, ya, kegiatan pipisnya itu hadas. Adapun yang keluar itu najis. Oke. Kemudian orang misalnya, ya, keluar sperma. Keluar sperma, ya, bisa dengan istrinya atau dengan yang lainnya. Berarti kegiatan keluar spermanya itu apa? Hadas. Hadas besar. Tapi spermanya, ya, yang bendanya itu nanti ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, sperma itu dianggap suci, tidak najis. Oke, ya. Termasuk seorang perempuan yang dia mengalami yang namanya haid. Keluar darah haid itu hadas besar, tapi darah haidnya itu najis. Oke. Nanti akan berbeda ketika yang keluar bukan darah haid, tapi darah istihadah. Berarti yang keluar darahnya itu najis. Adapun kegiatan keluar darah itu apa? Itu hadas. Bedanya apa dengan keluar haid dan dengan istihadah? Kalau haid itu hadasnya hadas besar yang wajib mandi. Kalau istihadah itu tidak hadas besar tapi hadas kecil, dia wajib wudhu. Oke, ini semoga bisa difahami dan nanti kita akan lihat perbedaannya di antara keduanya kalau kita sudah membahas lebih detail. Oke, kita akan bicara, sebelum kita bicara tentang media bersuci, saya akan bicara mengenai najis. Ya, nanti teman-teman mungkin bisa bertanya tentang apa yang saya sampaikan maupun yang belum saya sampaikan. Oke. Secara bahasa, najis itu artinya adalah al-qadarah atau kotoran secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, najis itu sifatun hukmiyatun tujibu limausufiha
man astibahati sholati bi au fihi, yaitu sifat hukum dari suatu benda yang menjadikan seseorang itu tidak sah sholatnya. Jadi sebenarnya logika najis itu awalnya adalah dalam rangka sah atau tidak sholat seseorang, ya. Dalam rangka wajib disucikan atau tidak ketika mau sholat. Aslinya begitu, ya. Dan najis itu sendiri para ulama itu menyebutkan begini. Ada beberapa hukum terkait dengan najis, dan ini nanti kita akan coba berdiskusi cukup lanjut begini. Najis itu, ya tadi sudah saya sampaikan bedanya hadas dan najis, ya. Semoga bisa diingat. Najis itu benda yang bisa diindra, baik disentuh atau dilihat atau dicium, ya. Ini namanya najis. Dan najis itu dalam syarat kita itu menghalangi orang untuk sah sholatnya. Artinya kalau ada orang sholat kok badannya, bajunya, atau tempat sujudnya kok ada najisnya, berarti sholatnya tidak sah. Karena kunci dari sholat yaitu apa? Suci. Kan gitu ya. Oke. Hanya saja dalam bab najis ini yang perlu kita ketahui apa? Ternyata hukum-hukum lain selain untuk sholat, ada hukum yang lainnya dari bab najis. Apa? Yang pertama yaitu najis itu boleh disentuh. Baik najis yang mukhaffafah, yang ringan, atau mutawasithah, atau yang sedang, atau yang mughalladhah, yang kita anggap berat. Ingat, nanti kita akan bahas juga, najis itu ada 3 pembagian, mukhaffafah ringan, mutawasithah sedang, mughalladhah itu berat. Yang berat biasanya dalam mazhab Syafi'i itu ada 2. Yang pertama adalah anjing, yang kedua adalah babi. Itu dianggap sebagai najis mughalladhah. Tetapi ingat, apa? Ketika kita anggap anjing itu najis, itu sebenarnya menyentuh najis itu bukan sesuatu yang dilarang. Artinya, kalau kita kok menyentuh anjing, boleh nggak? Ya boleh lah gitu kan. Contoh, kita menyentuh babi boleh nggak? Boleh. Gitu. Kenapa? Karena menyentuh benda najis itu tidak dilarang. Baik yang ringan, yang sedang maupun yang berat. Cuma masalahnya begini. Kalau setelah menyentuh kok kita mau sholat, maka harus disucikan sebagaimana cara mensucikan najis. Begitu. Oke ya. Tapi kalau menyentuh doang nggak apa-apa gitu. Misalnya kita ke mall nih ya, kemudian ada orang ini di mall ini jualan daging babi. Kita cuma pengen membuktikan daging babi itu gimana sih gitu. Kita contoh-contoh, kita sentuh-sentuh. Oh, begini toh teksturnya. Boleh nggak? Boleh. Cuma kita kena najis dan nanti kalau mau sholat wajib disucikan. Tapi kalau tidak mau sholat ya nggak apa-apa. Badan kita kena najis itu nggak masalah gitu kan. Yang masalah itu kalau mau sholat, yang mana katanya ya itu orang-orang Yahudi di bangsa Yahudi di ajaran mereka itu menyentuh najis itu dosa, kemudian wajib dipotong kalau di badan maupun di pakaian, meskipun agak-agak susah, tapi katanya seperti itu. Tetapi dalam agama Islam menyentuh najis itu tidak dilarang. Artinya kalau kita menyentuh anjing, menyentuh babi tidak dilarang. Meskipun nanti pembahasan bagaimana hukumnya punya anjing itu beda lagi. Tapi kalau cuma menyentuh doang itu nggak masalah ya. Contoh begini, antum ini lagi di masjid, tahu-tahu ada anjing masuk gitu kan. Ya udah, kita pegang, kita bawa keluar, boleh nggak? Ya boleh gitu. Tapi kalau membunuh boleh? Ya enggak, karena ada apa namanya dia tidak zalim kan. Meskipun nanti ada hadis yang menyebutkan Nabi pernah memerintahkan membunuh anjing, meskipun hadis itu nanti diganti dengan perintah membunuh anjing hanya yang hitam legam saja atau yang nakal saja ada. Tapi kalau menyentuhnya nggak masalah. Termasuk yang kedua, najis itu menjadi syarat dari ibadah, artinya orang itu kalau mau ibadah harus suci dari najis. Yang pertama ibadah sholat, yang kedua seperti sholat tapi boleh bicara dan boleh minum, yaitu apa? Iktikaf, yaitu tawaf. Dan yang ketiga adalah iktikaf. Ini ibadah yang disyaratkan harus suci dari najis ya. Adapun ibadah yang lain misalnya puasa, meskipun contohnya adalah zakat juga, itu berarti nggak harus suci dari najis.
Kemudian yang selanjutnya, dan ini nanti menjadi kaidah di dalam fikih kuliner juga, yaitu sesuatu yang najis itu haram dikonsumsi, dan sesuatu yang haram dikonsumsi itu belum tentu najis. Ini kaidah. Nanti kita akan membahas dalam fikih kuliner itu kaidahnya begini. Sesuatu yang najis itu haram dikonsumsi, tetapi sesuatu yang haram dikonsumsi belum tentu najis. Contoh, kencing najis haram diminum, najis haram dikonsumsi, gitu ya. Kemudian yang lain sebagainya. Meskipun nanti jadi perdebatan di antaranya apa? Ketika makanan dimakan sama hewan, dikeluarkan lagi, kemudian kita makan boleh atau tidak? Kan itu kotoran ya. Tapi hewan itu tidak makan sampai remah-remah, maksudnya dia masih utuh. Contohnya apa? Contohnya adalah apa? Kopi luwak misalnya gitu kan. Kan kopi luwak itu kan kopi dimakan sama luwak. Tapi kopi luwak yang asli ya, bukan yang cuma merek kopi luwak, bukan ya. Kalau yang cuma merek itu kan murah, tapi yang benar-benar kopi luwak itu luwaknya itu tidak makan kecuali yang memang dia pilih. Makanya luwak itu pinter milih ketika dia makan ya. Kopinya itu masuk ke mulutnya tapi tidak dikunyah, nanti dia mengalami sesuatu di dalam perutnya, keluar lagi kopinya masih. Nah, ini nanti jadi perdebatan boleh atau tidak. Ada yang bilang nggak boleh karena itu termasuk najis. Tapi ulama kita MUI itu mengatakan nggak masalah. Kenapa? Karena kopi itu ada kulit yang keras yang dia ketika masuk ke perut itu tidak tertembus oleh kotoran, maka ketika keluar ya itu sebenarnya kopinya itu masih utuh, ketika disucikan itu nanti akan jadi bersih lagi dan boleh dikonsumsi. Itu logikanya itu seperti ada orang mau makan permen, masih ada bungkusnya, ternyata kesedot, permennya masuk ke perut. Kemudian di hari kemudian, di 1 hari kemudian dia ternyata masih ada permennya dengan bungkusnya. Ternyata setelah dicuci di dalamnya itu ternyata masih utuh. Pertanyaannya, berarti boleh dimakan nggak gitu kan? Ya kalau kecampur sudah beda rasa itu mungkin nggak boleh. Tapi kalau masih utuh karena ada bungkusnya, lah ini yang dipakai oleh para ulama yang memperbolehkan dari kotoran hewan, tapi bukan kotorannya, tapi ada apa namanya tumbuhan atau ada biji-bijian yang masuk ke dalam perut dan keluar lagi. Tapi kalau secara hukum asal yang najis itu haram dikonsumsi gitu kan. Tapi boleh disentuh. Makanya hukum halal haram itu aslinya tidak menghukumi benda, tapi menghukumi perbuatan kita terhadap benda. Apa contohnya? Najis. Najis itu halal atau haram? Sebenarnya itu bukan sebuah pertanyaan ya yang bisa dijawab. Kenapa? Karena kalau najis itu halal atau haram, itu halal apanya dulu, haram apanya dulu, harusnya begitu. Ya, tidak menghukumi najisnya. Saya kasih contoh begini. Anjing itu, babi itu halal atau haram? Ya sebenarnya logika kita kalau halal haram biasanya dikonsumsi gitu kan. Nah, berarti sebenarnya hukum dari anjing itu tidak halal atau haram, tapi perbuatan kita terhadap anjing itu halal atau haram ya. Contoh, babi halal atau haram? Jawabannya kalau kita makan berarti haram. Berarti yang haram adalah apa? Kita makan. Tapi kalau kita sentuh halal atau haram? Ya halal lah. Kita misalnya apa namanya lihat halal atau haram? Ya halal lah. Orang cuma ngelihat doang gitu kan. Makanya hukum halal haram itu aslinya tidak menghukumi benda, tapi menghukumi perbuatan manusia terhadap benda. Contohnya apa lagi? Contohnya begini. Ibu kita halal atau haram? Jawabannya ibu kita itu tidak bisa dihukumi, yang dihukumi adalah perbuatan kita terhadap ibu kita. Ya, ketika dikatakan ibu kita adalah haram buat kita, itu maksudnya adalah kita haram menikahi. Oke. Tapi kalau berduaan boleh nggak? Boleh. Salaman boleh. Cipika-cipiki boleh, gitu kan. Tapi kalau ditonjok, disakiti boleh? Tidak boleh. Berarti hukum itu menghukumi perbuatan manusia terhadap benda, bukan menghukumi bendanya. Oke ya. Meskipun kadang-kadang ada benda ada labelnya. Nah, ketika benda kok ada labelnya halal atau haram, saya kira juga nggak ada label haram ya. Tapi ketika ada suatu benda kok ada labelnya, contohnya halal, itu sebenarnya itu menyimpan kata kerja. Contoh, minuman ada labelnya halal begitu ya misalnya. Artinya minuman itu halal dikonsumsi begitu. Oke.
Tapi kalau dibakar, kalau dibuang, itu ya nanti hukumnya akan beda. Karena sebenarnya hukum itu bukan menghukumi benda, tapi menghukumi perbuatan kita terhadap benda. Oke. Termasuk dari najis itu juga haram untuk istinja, yaitu membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Itu tidak boleh ya. Yang mana Nabi pernah istinja pakai 3 batu, yang mana Nabi menyuruh Anas untuk mencari batu, ternyata dapat 2 batu. Yang satunya itu kotoran hewan yang sudah kering. Oleh Nabi bilang, ini nggak boleh, ini buang karena termasuk riksun atau najis. Makanya istinja itu membersihkan dari kotoran itu biasanya pertama dengan air atau yang kedua dengan selain air, selama bukan dari najis yang sudah kering atau yang masih basah, selama tidak berupa benda yang membahayakan, ya, selama tidak berupa tulang, karena tulang itu makanan dari bangsa jin, dan juga selama tidak dari benda yang dianggap berharga. Contoh, istinja pakai uang 100.000 misalnya begitu ya. Atau pakai emas misalnya begitu. Itu tidak diperkenankan dalam syariat kita. Tetapi ya selain itu berarti nggak masalah. Termasuk haram diperjualbelikan secara umum, najis itu tidak boleh diperjualbelikan, dan haram terkena tempat-tempat suci. Ini hukum terkait dengan najis, yang mana aslinya sudut pandang dari najis itu dilihat dari sah tidaknya ketika terkena kita ketika sholat. Ya, jadi kalau kita sholat kok badan kita ada najisnya, kemudian baju kita ada najisnya, gitu ya, itu nanti sholatnya berarti dianggap tidak sah, karena kunci dari sahnya sholat yaitu suci. Ya. Meskipun nanti jadi perdebatan ulama kontemporer berkaitan dengan sholat, kitanya suci, tapi kita menggendong anak kecil yang dia pakai pampers. Ini jadi perdebatan. Ya, contoh begini, kita lagi sholat, duduk, anak kita masih pakai pampers. Tahu-tahu ketika kita duduk, dia ikut duduk di atas pangkuan kita. Ini jadi perdebatan. Kenapa? Karena kalau kita sholat kena najis batal. Karena kita kehilangan salah satu syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas, suci dari najis, begitu kan? Lah, cuma masalahnya begini, najis itu nggak kena kita langsung, tapi nempel dengan kita. Lah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh, batal. Logikanya apa? Logikanya adalah najis itu seperti seperti kita taruh di plastik, ya. Kemudian plastiknya kita sakuin untuk ketika sholat. Ya, maksudnya gini, ada orang pipis ya, kemudian taruh plastik, kemudian dicuci luarnya, kemudian ketika sholat kita sakuin, sah nggak sholatnya? Ada yang bilang, oh berarti nggak sah. Nah, orang pakai pampers juga seperti itu. Nah, tapi ada yang bilang begini, ya kan nggak kena badan kita, ya. Kenapa? Kita sholat di atas tempat najis, yang mana sudah kita tutup, itu pun sah kok, asalkan nggak kena tempat sholat kita. Contohnya apa? Kita sholat di atas septic tank misalnya, tapi kita sudah kasih alas, yang mana alasnya itu berupa semen, yang nggak mungkin kena kita, kan boleh-boleh aja gitu kan. Atau misalnya gini, kita sholat di lapangan, ada kotoran hewan di bawah, kemudian dikasih terpal atasnya, kemudian kita sholat di atasnya, ya kan sah-sah juga kan. Makanya sampai hari ini ketika ada orang sholat, anak kecil kok pakai pampers, sholatnya sah atau tidak ketika dia sudah pipis atau itu ulama berbeda pendapat karena logika yang berbeda, gitu ya. Oke, dan ini sah-sah saja perbedaan itu karena memang di zaman Nabi tidak ada. Kalaupun Nabi pernah sholat menggendong cucunya, ya pastinya cucu di zaman itu belum pakai pampers. Jadi kalau pas ngompol jelas gitu. Jadi Nabi itu punya cucu 2 laki-laki, Hasan Husain. Tapi dia juga punya punya cucu perempuan yang mungkin nggak begitu masyhur ya, namanya Umamah, ya, bapaknya namanya Abul As, ya. Itu cucunya Nabi juga, ya. Bukan dari Fatimah gitu ya, tapi dari dari anak yang lainnya namanya Umamah, dan Umamah itu lebih kecil daripada Hasan Husain. Nabi ketika sholat menggendong Umamah, ketika sujud Nabi letakkan, ketika bangun gendong lagi. Nah ini tapi anak di zaman itu kan nggak pakai pampers, jadinya kita nggak katakan dia bernajis. Kalaupun pipis pastinya akan ketahuan gitu kan. Tapi intinya adalah kalau kita mau sholat ketika ada najis berarti sholat kita dianggap tidak sah. Oke,
Kita masih ada waktu sebentar sebelum kita sholat maghrib, sebelum kita masuk waktu maghrib, biar ada feedback dari para jamaah. Barangkali sebelum kita lanjutkan atau kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi, silakan. Baik, kami persilakan para jamaah mungkin dari Ustaz, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada? Ada saya Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Oh ya, silahkan. Assalamualaikum, saya Samsuar Ustaz. Siap. Berkaitan dengan najis itu Ustaz, saya pernah dengar ada suatu hadis di zaman Rasulullah itu sahabat lagi sholat, terus kan terompahnya itu ada kotoran binatang ya Ustaz ya. Siap. Terus kan dibuang tuh ya Ustaz ya. Tapi terus tetap melanjutkan sholatnya. Betul. Oke. Nah, maksudnya kalau kita mengacu kepada kasus itu tadi, sebetulnya kan sahabat sudah sholat dan tidak membatalkan sholatnya, hanya akhirnya membuang najisnya itu ya. Betul. Oke. Terus terima kasih pertanyaannya, dan itu menarik, benar Pak. Dan insya Allah nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya karena slide-nya belum sampai gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaan menarik nih. Saya sampaikan hari ini begini. Sebenarnya yang melakukan itu bukan sahabat Nabi. Siapa? Nabi sendiri, Pak. Jadi bukan sahabat Nabi, Nabi sendiri. Jadi ceritanya Nabi waktu itu sholat, dan sholatnya orang zaman itu pakai sendal, pakai sepatu. Makanya orang di zaman Nabi nggak ada cerita ke masjid hilang sendal, nggak ada. Karena sholatnya pakai sendal. Hanya saja ketika sholat, Nabi dibilang sama Jibril, wahai Nabi, sendalmu di bawahnya ada kotorannya. Akhirnya Nabi lepas sendalnya, terus sahabat Nabi melihat Nabi lepas sendal, semuanya pada lepas sendal gitu. Jadi aslinya Nabi, kemudian sahabat Nabi ngelihat Nabi lepas sendal, kemudian mereka pada ikut. Nah, setelah sholat, Nabi bilang, kenapa kalian lepas sendal? Loh, kan kita ngelihat engkau lepas sendal Nabi, makanya kita ikut-ikutan. Oh tidak, sebenarnya saya melepas sendal karena tadi Jibril itu bilang ke saya bahwasanya sendal saya ada najisnya, begitu kan. Lah, akhirnya dilepas gitu kan. Lah, cuma masalahnya begini, berarti Nabi sholat dengan najis dong. Berarti sholatnya sah dong, gitu kan. Nah, para ulama menjawab begini, kalau pas sholat kok kita sadar akan najis dan benda najisnya itu bisa kita lepaskan ya ketika sholat dengan segera, ya maka sholat kita tetap dianggap sah. Contohnya adalah najisnya di sandal, gitu ya. Berarti sandalnya bisa dilepas. Atau najisnya bisa jadi di peci misalnya. Kita gini, peci ini loh ada najisnya, terus dilepas. Tapi kalau najisnya kok tidak bisa dilepas, ya maka berarti sholat dalam keadaan tidak suci, berarti sholatnya tidak sah, begitu. Nah, para ulama menyebutkan kalau bisa dilepas seperti sendal, seperti peci misalnya, atau baju misalnya, tapi kalau baju agak susah gitu ya, bisa jadi malah dia nggak menutup aurat. Yang mana tidak butuh waktu yang lama, tidak sampai selesai sholat, maka sholatnya tetap dianggap sah. Ya, tetap dianggap sah. Cuma kalau najisnya kok di tangan, itu agak-agak susah ya. Kenapa? Caranya gimana ngelepasinya? Kalau di sendal, iya gampang. Makanya Nabi menyampaikan begini. Kalau kalian mau sholat, maka sebelum sholat, lihatlah sendal kalian di bawah. Kalau ada najisnya, kalian gosok-gosokkan ke tanah, maka pakailah dan itu tetap dianggap sah. Dan ini Pak bisa dipraktekkan buat orang-orang yang suka naik gunung ya Pak ya. Orang naik gunung atau orang yang naik perjalanan jauh naik kereta misalnya yang nggak pakai lepas sendal. Sholat pakai sendal boleh, tapi sebelumnya liatin di bawah, kalau ada najisnya berarti dilepaskan. Bisa dipahami Pak Samsuar ya pertanyaannya ya? Dan jawabannya ya. Jadi bukan sahabat Nabi tapi Nabi sendiri, dan para ulama menyebutkan ya nggak masalah kalau segera dilepaskan, tapi kalau tidak dilepaskan berarti sholatnya dianggap tidak sah. Buktinya apa? Buktinya Nabi suruh segera melepaskan sendalnya. Ini sebagai bukti bahwasanya sholat tetap tidak boleh dalam keadaan ada najisnya. Ya, meskipun nanti jadi perdebatan,
ketika najisnya berupa darah, karena sahabat Nabi juga ada yang ketika perang terluka terus sholat sambil keluar darah. Tapi kalau darah itu nanti ada daruratnya, kadang-kadang tidak bisa tutup ketika sedang selesai peperangan. Oke. Bisa dipahami jawabannya, Pak ya? Insya Allah, Ustaz. Syukran. Ya, oke. Ustaz, boleh menambahkan satu lagi, Ustaz? Gimana? Kita boleh waktunya menambahkan satu lagi, Ustaz? Silahkan. Nah, Ustaz, yang berkaitan dengan anak kecil tadi, yang Rasulullah itu menggendong cucunya. Nah, itu Ustaz, kalau anak di situ kan tidak ada informasi anak tersebut sudah disunat atau belum ya. Kan kalau ada sebagian ulama menyatakan itu kan ada sebagian kalau anak kecil itu pipis terus najisnya masih tertinggal di situ. Nah, itu gitu. Jadi apakah itu korelasinya juga dengan masalah pampers tadi itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawaban singkatnya begini. Umamah itu perempuan. Oh, perempuan. Jadi yang Hasan Husain laki-laki ya. Tapi kalau Umamah perempuan. Dan sebenarnya ini hanya perdebatan yang sifatnya najis tapi masih di dalam kemaluan. Tapi kebanyakan ulama bilang ya kita nggak bisa membersihkan bekas pipis di dalam kemaluannya anak kecil, karena kemaluan anak kecil itu secara kedokteran pun nggak boleh dikeluarkan gitu kan. Makanya itu tetap dianggap di dalam bukan di luar begitu. Oh ya. Terakhir Pak Yani ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani, mohon maaf. Ya, Pak Ustadz mau tanya tentang toharoh mengenai apabila wanita itu ada, maksudnya gini loh, wanita itu dinyatakan ada hamil anggur ya, kalau kita kenal dengan hamil di luar kandungan itu hamil anggur gitu ya, Tat ya. Nah, itu kan semacam penyakit. Apakah ini nanti juga ada masa nifasnya? Karena kan secara medis itu tetap ada pengobatan, misalkan tindakan lah untuk misalkan sesar gitu loh. Nah, itu apakah tetap ada mandi hadas besar ya, ada nifasnya gitu loh, Tat? Itu yang bertanya. Oke, saya jawab singkat karena udah azan Bu ya. Gini. Disebut nifas itu adam al-kharaj akibal wiladah, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Berarti ketika hamil anggur itu dianggap melahirkan, baik nanti bayinya itu berupa bayi atau tidak berupa bayi, meskipun nanti jadi perdebatan ketika bayinya belum 4 bulan ke atas, karena ini bayi atau tidak gitu. Dan kalau setelah 4 bulan ke atas tetap dianggap ada nifasnya ya, tetap dianggap nifasnya, karena nifas itu sebagai pembersihan rahim dari darah-darah yang masih ada yang menempel di rahim ya. Tapi kalau sebelum 4 bulan nanti jadi perdebatan. Tapi kalau setelah 4 bulan tetap dianggap ada nifasnya. Oke. Insya Allah nanti kita akan bahas di bab tentang ini ya, hadas besar ya Bu ya, tentang apa itu haid, apa itu nifas, apa itu junub, dan apa itu istihadhah. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita sudah masuk waktu maghrib di sini. Mohon maaf. Ustaz, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Siap. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Hanif yang sudah memberikan jawaban pertanyaan dari Pak Sam dan Bu Yani. Dan mungkin ada beberapa jamaah juga yang ingin bertanya dikarenakan waktu juga sudah habis ya. Bisa disimpan di bulan berikutnya, semoga tidak expired pertanyaannya ya Ustaz ya. Dan jika ada yang ingin menghubungi langsung bisa menghubungi kontak panitia, bisa langsung WA. Dan untuk mengakhiri, alangkah baiknya kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kebenaran dari Allah, kekurangan dari Anda pribadi. Jazakallah khair Ustaz Hanif dan jamaah semua. Semoga waktunya berkah dan semoga apa yang kita hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan dan jaga produktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, semoga ketemu lagi dalam keadaan sehat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.